Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Maula, nomor fakultas Ralat, nomor pokok mahasiswa 0218101319, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan UAS 2 Manajemen Pemasaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang brand strategi. Langsung saja kita mulai ke slide-nya selanjutnya. Apa sih yang disebut dengan brand strategi? Brand strategi atau strategi merek adalah rencana jangka panjang yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan identitas merek dan menemukan posisi unik di benak audiens target. Contoh, fungsi utama brand strategi: pentingnya sebuah brand dalam bisnis. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Artinya, suatu brand adalah identitas dari suatu bisnis atau produk yang melekat padanya. Brand itu pula harus didaftarkan kepada ada tempat pendaftaran brand, hak cipta, dan sebagainya. Produk yang melekat padanya sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut merek. Artinya, brand juga sebagai alat promosi untuk mempermudah target pasar memahami dan menganalisa suatu produk atau bisnis yang brand tersebut. Sebagai jaminan atas mutu barangnya, menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan dengan brand. Yang jelas, pelanggan atau konsumer akan lebih mudah dalam menentukan keputusan pembelian karena sudah ada jaminan jelas dari suatu merek. Mengapa penting membuat sebuah brand strategi? Analogi paling dasar adalah, misalnya kita memiliki anak atau hewan pemeliharaan kesayangan, selayaknya kita akan memberi nama brand mereka dengan sesuatu yang baik dan bahkan mungkin mengandung doa dan atau harapan. Untuk menentukan nama baik, kita perlu cari referensi berbagai macam-macam. Proses pencarian referensi hingga memberikan nama yang sesuai itu adalah salah satu ilustrasi membuat branding strategi untuk produk atau bisnis. Tentu, kelanjutannya ada banyak hal selain membuat atau memberi nama. Kita akan kupas lebih lanjut apa saja yang termasuk branding strategi. New brand. Yang pertama, merek baru, new brand. New brand strategi adalah strategi merek dengan menggunakan merek baru untuk kategori produk baru. Contoh paling mudah, misal kita mau membuat atau memproduksi makanan ringan atau cemilan keripik talas. Ketika kita akan menjual, kita beri merek misalnya My Kriuk. Pemberian nama itu termasuk strategi new brand. Strategi pertama ini bisa paling sering dipakai oleh pembisnis karena dianggap paling sederhana. Apalagi untuk yang sedang merintis bisnis, pilihan strategi ini paling masuk akal karena cenderung lebih mudah dalam penerapannya. Contoh, PT Coca-Cola Indonesia Terbuka meluncurkan merek Presti untuk produk baru minuman. Produk perusahaannya itu teh dalam kemasan botol dengan aroma bunga melati. Yang selanjutnya, brand extension. Apa sih yang dimaksud dengan brand extension? Cara untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal dalam suatu kategori untuk melancarkan produk baru di kategori yang berbeda, misalnya pakaian golf Nike. Kan kalian sudah tahu, Nike memproduksinya rata-rata di sepatu, tapi dia memproduksi pakaiannya sekarang. Sepatu Oakley kan terkenal dengan kacamatanya, tapi dia memproduksi sepatu. Kamera digital Sony, dia memproses beberapa barang-barang elektronik seperti headset, seperti mouse, dan dia juga memproduksi kamera digital dan pakaian Evian. Meskipun terdapat manfaat jelas dalam memanfaatkan brand Anda dalam memperluas bisnis Anda, jika tidak dilakukan dengan tepat, dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha brand extension tersebut, yang pada akhirnya akan berujung pada asosiasi negatif pada brand Anda. Jadi sebelum Anda mengambil brand, Anda harus menganalisis dulu apa sih yang dimaksud dengan STP itu, SWOT itu, agar brand extension itu bisa
terpakai di jangka waktu yang lama, tidak semusiman. Yang selanjutnya, contoh. Kita mengambil contoh dari perusahaan Apple. Siapa sih yang tidak tahu perusahaan Apple? Produk-produk yang dikembangkan oleh Apple adalah contoh sukses dari strategi brand activation. Dimulai dari komputer MacBook yang populer, perusahaan telah memanfaatkan brand tersebut untuk menjual berbagai produk dalam kategori baru, mulai dari iPhone, iPad, hingga handphone iPhone. Sekarang juga ada perusahaan Apple memproduksi jam tangan yang berbentuk iWatch. Saat ini, Apple menjadi salah satu brand ternama dan populer di bidang teknologi dengan produk-produknya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksudkan dengan multi-brand? Merupakan ekspansi bisnis. Kalian sudah memahami kan ekspansi itu apa? Ekspansi itu penyebaran dari suatu wilayah ke wilayah lain, tetapi dalam kategori bisnis. Suatu perusahaan yang sudah menguasai pasar dalam kurun waktu tertentu dan menginginkan keuntungan lebih besar dengan mencoba segmentasi pasar yang berbeda. Tentunya, multi branding membutuhkan dana baru untuk bisa mewujudkannya. Kenapa sih multi branding harus membutuhkan dana baru untuk bisa mewujudkannya? Karena dalam produksi, analisis, tenaga kerja, sumber daya manusia, mesin, bahan baku, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, contoh multi branding yang didirikan oleh anak perusahaan Garuda Indonesia dengan mendirikan Citylink dengan penawaran harga yang lebih murah, namun tetap memberikan kualitas dan kenyamanan yang khas dari Garuda Indonesia. Jadi bisa dipahami multi branding itu seperti dia ingin membuat produk terbaru, tetapi atas nama itu bisa dikatakan dengan anak perusahaan. Selanjutnya, brand extension, perluasan lini. Perusahaan membuat produk baru dengan menggunakan merek lama yang terdapat pada merek induk. Meskipun target pasar produk yang baru tersebut berbeda, tetapi kategori produk sudah dilayani oleh merek induk atau merek lama. Contoh, Coca-Cola mengeluarkan line extension Diet Coke untuk menyebarkan segmen yang lebih health conscious. Yang dimaksudkan health conscious itu lebih sehat. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, gerak-gerik yang salah, ataupun tidak sopan. Saya ucapkan terima kasih dan saya ingin mengucapkan untuk undur diri. Terima kasih.